Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjadi pembawa acara pengadaan diskriminasi budaya positif sekolah di SDNI 1 Kesebelan. Namun sebelumnya saya sampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian designasi dari CGP, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah untuk sukses bagi suksesnya acara pada hari ini kita buka dengan umul kitab bersama-sama. Ilahina Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Untuk meningkat acara yang pertama adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDNI 1 Kasegeran, yaitu Bapak Yogi Kawan, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Saudara Karto selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru SDN 1 Kasegeran, yang saya hormati komite SDN 1 Kasegeran, wali murid dan tamu-tamu undangan, dan yang sedang berbahagia serta yang saya hormati rekan-rekan CGP dari SDN 1 Kasegeran. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di hari yang indah ini kita bisa bertemu bersama, bersilaturahmi, bertatap muka dalam keadaan sehat tidak kalah suara Nabi. Salawat salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap memegang ajaran beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga di akhir kita mendapat syafaatnya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya sampaikan adalah saya mau berucapkan terima kasih atas kehadirannya dari komite, dari wali murid, dari rekan-rekan SD lain yang alhamdulillah besok untuk hadir menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari keseriusan para CGP. CGP itu calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri 1 Kasegeran. Alhamdulillah untuk angkatan 11 ini SDN 1 Kasegeran ada 3 CGP yang sedang mengikuti pendidikan. Yang pertama atas nama Bu Rizkyana SPD, berikutnya Bu Din Martinisi SPDI, dan yang terakhir adalah Pak Arinija SPD. Dengan keikutsertaan mereka mengikuti program CGP itu adalah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu guru di SDN 1 Kasegeran itu sudah berusaha mengembangkan kompetensi supaya skill mereka bertambah, kemampuan mengajar mereka bertambah, pengetahuan mereka tentang pendidikan dan paradigma baru pendidikan juga bertambah. Itulah pentingnya mengembangkan kompetensi. Dan hari ini saya senang sekali sebagai kepala sekolah sudah senang ketika CGP saya atas nama yang sudah tadi disebutkan di atas itu akhirnya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah. Apa itu dan seperti apa nanti tentunya akan dijelaskan oleh masing-masing CGP. Tapi secara umum dari pihak sekolah dan ataupun saya
itu mendukung 100% kegiatan ini. Dan saya sangat mengapresiasi ketika guru saya untuk mengikuti acara ini, dan semoga dengan adanya acara diseminasi ini itu memberi manfaat yang besar bagi kita, bagi saya, bagi pengetahuan saya tentang apa sih budaya positif itu bertambah, bagi panjenengan semua juga itu nanti insya Allah menjadi ilmu yang baru. Saya kira seperti itu. Terima kasih dan selamat melakukan diseminasi. Semoga acaranya lancar dan diberkahi Allah. Dan saya akhiri bila ada pertanyaan kurang pas. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan apresiasi kepada tiga rekan guru yang akan menyampaikan diseminasi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan setelah istirahat sebentar kita pulih kembali semangatnya untuk mengikuti penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah. Yang berikutnya adalah narasumber Bu Rinis yang terakhir. Mudah-mudahan kita dapat satu jam ke depan kita dapat mengikuti dengan baik. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Sarto sudah memoderatori kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Kesegeran, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kesegeran, dan Ibu-Ibu SD, Guru SD Negeri 2 Kesegeran yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini terima kasih. Saya akan mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya dan juga hasil dari belajar modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, saya itu dibimbing oleh dua orang, yaitu fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitatornya itu Bu Yesika Pravangasta, itu dari Boyolali, dan Bu Nur Khotimah sebagai pengajar praktik dari SD Penasiki 2, rumahnya di Sambilantak. Langsung saja. Sebelumnya ada berapa banyak hewan yang ada pada gambar berikut? 3, terus 4, 5, 10. Ada yang lain? Kita 6. Yang lain? Sudah tidak tambah lagi, paling banyak 10. Yang paling sedikit tadi berapa? 5, 3. Berubah kamu, tambah kamu berat 7, 8. Coba yang 8. Kita hewannya nopo mawon. Coba. Gajah, kuda, kambing, kucing. Yang 8 tadi tikus. Masih kurang 3, Bu. Kata 8 menyebutkannya ikan, kura-kura, lumba-lumba. Pun kalau Pak Yogi tadi ditambah 10. Tambahannya nopo Pak? Lumba-lumba, ada ular. Kira-kira ada yang lain? Ada yang lebih dari 10?
Coba kita lihat nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Tapi ini dalam bahasa Inggris tidak apa lagi. Fish, ini ikan di bagian mata. Ada kura-kura, bagian belalai, telinga. Terus ada gajahnya sendiri, ada nyamuk, itu tuh yang bagian belakang itu nyamuk. Terus ada keledai, ada anjing, ada ular di bagian ekor, ada kucing, ada tikus, ada udang itu. Terus krokodil di bagian mulut itu buaya. Terus yang di bagian belalainya itu lumba-lumba. Jadi gadingnya itu hewan semua belum apa-apa. Iya, itu buaya. Dari iceberg ini, kira-kira apa yang bisa kita peroleh? Pesan apa yang diambil dari iceberg ini? Ya, sudut pandang tiap orang berbeda. Ya, betul sekali, sudut pandang tiap orang berbeda. Terus apa lagi? Selain itu, pemahaman. Kemudian dalam melihat sesuatu kita juga harus lebih luas, lebih teliti lagi, begitu Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam memandang sesuatu itu harus luas, tidak hanya dari satu sudut pandang saja, karena pemahaman orang kan berbeda-beda. Selanjutnya, kita budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah salah satu cara untuk mencapai visi-misi sekolah dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Suatu kebiasaan yang disepakati dan dilaksanakan dengan harapan membentuk karakter positif murid. Jadi kalau di sekolah kan kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan itu diharapkan akan membudaya, dilaksanakan menjadi sebuah budaya. Jadi tidak hanya kebiasaan. Kalau pembiasaan kan biasanya yang singkat dilakoni, tidak tahu maknanya apa. Kalau membudaya berarti kita sudah tahu tujuan kita melakukan kebiasaan itu untuk apa. Nah, itu diharapkan supaya murid-murid kita itu mempunyai karakter yang positif, begitu. Kemudian budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kita mendengar kata disiplin, biasanya yang dalam pikiran kita apa? Bu? Patuh, terus menghargai waktu. Apalagi? Kalau kata disiplin tanpa kata positif, anggota disiplin pasti biasanya dihukumkan begitu, di tempat waktu, harus patuh, harus ditaati, harus dilaksanakan, itu seperti itu. Tetapi itu semua apakah berdampaknya kepada anak akan menjadi positif? Kan tidak pasti. Bisa jadi dengan kita hanya disiplin saja, di mana kita harus patuh, tapi dari dalam hati kita tidak tergerak, maka itu yang sebenarnya kurang sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara yang saat ini kita pakai, yaitu Merdeka Belajar. Nah, makanya ada miskonsepsi tentang kontrol. Guru itu mengontrol murid, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian orang
terhadap karakter anak itu tidak ya. Karena ada anak yang penerimaannya ketika dilarang inginnya terus memberontakkan begitu. Itu biasanya hanya sebentar, jadi tidak jangka panjang karakter terbentuk itu. Kalau karakter kan harus dalam jangka panjang, sekarang baik, besok baik dan seterusnya. Kalau kalau kita yang mengontrol, orang lain yang mengontrol dari luar, itu kan biasanya sebentar, ya sedikit tepat tuh, ngesuk dolangi maning. Kalau karakter sikap itu tidak dari dalam hati. Kita lanjut disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin dapat membuat murid memahami dan menyadari kalau berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau nilai-nilai kebajikan universal, ya nilai-nilai sifat positif manusia yang baik-baik. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Contoh nilai kebajikan yang universal yang ada di sekolah kita adalah dan diharapkan dipunyai oleh murid-murid seluruh Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Makanya waktu kemarin kita ada jalan sehat dari kelas 3 ngikutin kemarin menampilkan lagu profil pelajar Pancasila. Bagaimana lagunya? Ada yang mau bernyanyi? Ayo, monggo berdiri dulu kita bernyanyi. Kalau yang belum ingat nanti kita mengingat bersama lagi. Bagaimana Budi? Mungkin bisa memimpin lagu profil pelajar Pancasila, tidak usah pakai musik lagi. Langsung saja. Yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah ingat? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Satu kali lagi dong Bu. Tadi kan perlu percobaan. Kepala sini. Kapan lagi nyuruh kepala maju? Yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila adalah karakter yang ingin negara pemerintah itu bangun untuk murid-murid yang ada di Indonesia. Itu disiplin positif, yang positif. Kalau di tempat kita sudah setiap hari Senin kita melakukan upacara, hari Selasa menyanyi lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Terus hari Rabu kita olahraga, hari Kamis ada latihan baris berbaris, hari Jumat ada Asmaul Husna. Terus setiap sebelum masuk kelas biasanya baris dulu, cek kelengkapan, kebersihan, kedisiplinan anak juga diperhatikan. Kemudian sebelum dan sesudah pembelajaran kita berdoa. Itu merupakan salah satu cara kita untuk menerapkan disiplin positif kepada anak. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi, menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline,
ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misal, kamu ditanya, kamu kenapa pakai baju merah putih? Kalau ketika upacara kenapa pakai topi? Ya kalau nggak pakai nanti dihukum dulu kayak gitu. Kalau tidak membawa nanti dihukum. Berarti motivasi dia melaksanakan suatu perilaku itu menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, saya rajin menyapu kelas gitu, kepengen dipuji sama gurunya, itu berarti motivasinya dia ingin mendapatkan penghargaan. Atau ketika belajar serius, kenapa kamu pengen belajar serius, pengen nilainya tinggi, kenapa kamu pengen nilainya tinggi, pengen dapat hadiah. Nah itu juga berarti motivasinya itu datang dari hadiah itu. Kemudian yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misal seorang guru kenapa datangnya kasih? Nah, kalau yang satu berarti takut kena hukuman disiplin ibu. Takut dihukum nanti dikurangi gaji enggak ya? Kalau datang terlambat. Kemudian ada juga aku dipuji oleh kepala sekolah lah, aku pernah naik kasih. Bu Riris, Masya Allah, datanya pagi sekali gitu. Itu merupakan motivasi yang kedua. Kemudian kalau motivasi yang ketiga berarti saya datang ke sekolah, mau kepala sekolahnya ada, mau enggak tuh enggak peduli lah ya. Yang penting saya datang supaya hak-hak anak, hak murid saya itu terpenuhi begitu. Itu jadi saya juga ingin menjadi contoh kepada anak-anak bahwa guru itu datangnya juga kasih. Jadi tidak ada alasan murid itu datang terlambat, karena gurunya juga menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya. Yang tiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi contoh sebagai murid-murid dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi guru itu harus disiplin juga. Bapak Ibu. Kita lanjut. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Sekarang saya tanya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kiranya Putin, Pak Hari, hukuman apa? Bedanya hukuman, konsekuensi dari katanya. Ya, dari apa yang Ibu sampaikan tentang hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi. Saya belum menyampaikan apa-apa. Yang tadi ditanyakan ya. Ya, saya tanyakan. Menurut saya hukuman itu suatu arahan ya untuk mendidik murid. Hukuman. Terus konsekuensi itu tanggungan yang harus diterima oleh si pelaku. Misalnya melakukan sesuatu itu harus menerima konsekuensi. Dan yang terakhir restitusi itu mungkin kalau restitusi itu jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah itu. Terima kasih Pak Ari atas pendapatnya. Tepuk tangan dulu dong Pak Ari. Kita lanjut ya. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, kalau hukuman itu biasanya menurut kita dalam membentuk karakter anak itu akan gagal, ya. Kalau kita ingin sukses, biasanya itu kalau tidak konsekuensi ya restitusi. Jadi kalau dengan hukuman itu kan sesuatu biasanya anak merasa tersakiti, terus seperti ada luka, trauma di anak, dimarahi, dihukum, diberi pelajaran.
Itu jadi kalau hukuman itu jelas tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau yang namanya konsekuensi, biasanya konsekuensi itu sudah diketahui oleh anak. Misal ketika kita membuat keyakinan kelas, nanti akan kita bahas juga keyakinan kelas. Kita sepakat nih, tidak boleh minum makan dan minum di kelas misal. Jadi makan dan minum ketika istirahat. Tapi ketika ada anak yang melanggar, kan dia tahu dia sudah melanggar keyakinan yang sudah diyakini bersama sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, itu dia tahu. Jadi ketika melakukan juga dia akan sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Dan itu dilakukan. Itu sepertinya tidak akan menyakitkan. Kalau hukuman itu misal tanpa ada kesepakatan atau keyakinan apa-apa, tiba-tiba ada anak minum, kamu nggak boleh minum, silahkan lari keliling lapangan 7 kali. Nah itu kan, loh, aku salah apa gitu kan? Anak juga tidak tahu apa kesalahannya mungkin karena tidak ada kesepakatan atau keyakinan sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi biasanya itu perbuatan yang dia lakukan dan anak itu paham ketika dia melakukan itu konsekuensinya apa begitu. Kemudian kalau restitusi, kalau restitusi itu pilihan. Jadi anak itu diminta untuk membuat pilihan. Ketika kamu melanggar hal yang sudah kamu yakini, kira-kira bagaimana menyelesaikannya. Jadi anak itu belajar menyelesaikan sendiri. Nanti akan kita bahas di belakang. Tapi sejauh ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi sudah ada bayangan Ibu, Pak. Terima kasih. Sekarang bagaimana dengan penghargaan? Apakah penghargaan baik, selalu baik? Kira-kira tidak nih. Ternyata penghargaan itu tidak mesti efektif. Kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, maka dengan adanya penghargaan kita akan melakukan. Tapi kalau tidak ada penghargaan, kita nggak mau melakukan. Padahal itu sesuatu yang baik. Misal dijanjikan sama orang tua dibelikan sepeda, nah itu dia akan melakukan. Ketika dia sudah baik, besok nggak ada dijanjikan apa-apa nih, kendor lagi. Nah begitu. Jadi penghargaan itu tidak selalu efektif nih Bapak Ibu. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Misal di kelas Bapak Ibu yang bisa menjawab dapat 100.000. Nah, kan orang belum Pak. Yang tidak dapat, aku yang di 100.000, yang kalau tuh itu nanti 500.000. Ada juga yang bisa seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi terus tujuan guru untuk memberikan penghargaan akhirnya bisa salah begitu. Tadinya supaya anak mau memperbaiki diri, tapi malahan ngecekkan sampai si orang yang jawab, itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan yang menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan itu seperti tadi, aku kan orang tahu oleh dia, orang tahu tanya yang jawab. Nah itu kan malahan bisa jadi pembulian di sekolah gitu. Kemudian jadi dapat dikatakan bahwa memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Begitu. Jadi perilakunya itu dikendalikan karena ada hukuman atau karena adanya penghargaan, bukan dari diri sendiri. Kita lanjut keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas? Sudah. Iya, alhamdulillah. Jadi saya ulas sedikit nih. Keyakinan kelas itu biasanya nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa dan agama. Ini sebelum membuat keyakinan
kelas, biasanya saya dengan murid-murid saya itu melakukan kesepakatan dulu. Kita sepakat untuk apa saja, mungkin bisa seperti batasan-batasan, misal harus berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, boleh minum di kelas tapi tidak boleh makan, minum boleh, kadang-kadang misalnya jam 11:30 setelah selesai istirahat sampai jam 11:30 mereka diminta untuk mungkin presentasi, mungkin membacakan, kan lebih. Kalau saya juga terkadang seperti ini juga sedia botol minum karena lama-lama haus gitu, suaranya serak anggota ini. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kami itu membuat kesepakatan dulu. Setelah disepakat, kita diskusikan bersama-sama, barulah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau dari materi yang saya dapat pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi dari peraturan, mungkin di peraturan sekolah biasanya itu tidak menjangkau di kelas. Paling yang umum mungkin seragam, mungkin kelengkapan atribut, terus menjaga kebersihan sekolah, kan tidak masuk ke kelas. Makanya di kelas itu saya membuat keyakinan yang lebih rinci dan konkret di dalam kelas, karena waktu anak di dalam kelas juga lebih lama dibanding istirahat atau bermain di luar kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang umum begitu, yang memang dilakukan atau dialami oleh anak dalam sehari-hariannya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya positif, yang tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak. Misal tidak, di keyakinan kelas saya kemarin ada tidak boleh berkata kasar. Nah, ketika itu kesepakatan nih, kita coba positifnya seperti apa. Kita juga belajar berkata yang baik-baik, berarti menggunakan bahasa yang halus, yang sopan, yang baik begitu. Keyakinan kelas itu seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Aja masih ini nanti 40 loh. Boleh yang buat kepriwe. Palingnya cukup 3-7 saja karena supaya mudah diingat dan dipahami. Wis akeh-akeh tapi orang tahu berlaku karena kan mubah gitu. Jadi lebih baik tidak terlalu banyak tapi anak ingat, anak paham gitu. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misal kalau di sini kan nggak ada HP, jadi ngapain anak tidak? Ketika pelajaran tidak boleh bermain HP, kan nggak mungkin di anak SD membawa HP. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya merupakan sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau di kelas saya kemarin, saya pertama membuat sebuah kesepakatan dulu. Setiap anak menuliskan, kalau bisa dilihat di kelas 6 nanti kesepakatan kelasnya itu tulisannya beda-beda karena setiap anak menuliskan, memberikan pendapatnya. Kesepakatan apa yang kita buat di awal pelajaran itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas dan itu bisa berubah mengikuti waktu. Yang penting satu hal yang perlu diingat adalah itu merupakan hal yang sudah dipahami dan diyakini serta disepakati oleh seluruh anggota kelas. Jadi kalau coba berani saja, yang menentukan lagi nggak boleh datang terlambat, setelah istirahat harus masuk tepat waktu. Itu semua boleh. Itu bukan keyakinan kelas. Kalau muridnya boleh,
dengan alasan yang bisa diterima. Nah, kalau yang ngomong murid dan disepakati oleh semua anggota kelas, barulah menjadi sebuah kesepakatan yang nanti akan berubah jadi keyakinan. Jadi bukan hanya diputuskan oleh gurunya gitu. Nah, aduh apa banget gitu. Ya, singkatnya saja. Jadi ini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bisa. Itu kalau mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mengeluarkan pendapat. Misal di sekolah, keyakinan antar guru. Oh, besok pakai baju ini, sepakat. Berarti yang enggak, kalau nggak pakai besok belikan bakso. Siapa mau buat boleh kan? Kalau tidak melaksanakan keyakinan kelas, kita hukum belikan bakso untuk guru gitu. Itu bisa. Jadi kalau mau buat sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu harus satu suara semua. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar sehingga bisa dibaca oleh seluruh warga kelas. Katanya kemarin membuat keyakinan kelas tapi nggak ada buktinya. Loh, apa ya kemarin kita nggak boleh minum di kelas, mana buktinya gitu. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu harus ditulis atau diletakkan pada kertas besar yang bisa dilihat oleh seluruh warga kelas. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan tadi, syarat-syaratnya seperti apa yang bisa dikatakan sebagai keyakinan. Kemudian kalau ada kalimat-kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Bukan kita bersama anak. Jadi misalnya seperti tadi yang saya contohkan, anak ketika membuat kesepakatan itu menuliskan jangan berkata kasar. Sedangkan anak-anak gampang banget ini ada titik sensor maksudnya disensor kata-katanya karena kata-katanya negatif. Kita ubah berkata dengan perkataan yang sopan, santun, bahasa yang halus begitu. Yang kita tuliskan dalam keyakinan kelas itu bahasanya positif. Kemudian setelah sudah kita ganti menjadi yang positif, kita tinjau kembali yang sudah dicatat. Mungkin mungkin mau ada yang menambahkan atau yang mengurangi, kita ulas kembali. Tapi kalau sudah disepakati, kemudian kita tanya nih, ini sepakat ya, ini kita sepakati menjadi keyakinan kita, berarti harus kita laksanakan begitu dengan siswa-siswa kita. Ditinjau sudah, setelah keyakinan kelas dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang menyetujui. Nah, selanjutnya bisa disetujui dengan membubuhkan tanda tangan. Jadi anak-anak itu kita minta tanda tangan di keyakinan kelas yang sudah dibagikan supaya otentik. Aku harus tanda tangan nih, aku harus bertanggung jawab melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat begitu. Keyakinan diletakkan di dinding kelas tempat mudah dan sudah gini. Ada yang mau bertanya? Sudah dijelasin, lanjut saja. Nah, ini kemarin kelas 6 pertama membuat kesepakatan kelas dulu. Anak-anak tuh menuliskan sendiri keyakinan yang mereka buat. Seperti itulah nih gambaran awal. Kemudian dari keyakinan kesepakatan kelas yang ada, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, ini tadinya kesepakatan, ini keyakinannya saya buat lebih menarik lagi, nanti dicetak dalam ukuran A3 atau poster besar. Nah,
Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, itu masuk ke dalam nilai kebajikan apa? Religius. Berarti kita sesuaikan dengan visi misi sekolah. Kalau visi misi sekolah itu satu kesederhanaan adalah apa nih? Berakhlak, berprestasi dan adaptif. Kalau di sini sebenarnya dari pendapat anak belum ada adaptif. Tapi kalau religius berakhlak hormat, bertanggung jawab, bekerja, berprestasi sudah ada. Itu nilai-nilai kebajikan yang saya terapkan di kelas saya, Pak. Nah, sebelumnya kita akan sedikit bergoyang dulu. Ayo Bapak Ibu. Namanya arang sam-sam. Bagaimana kita lihat? Coba dulu. Arang sam-sam, kui sam-sam. Bisa? Sampai dulu saja gak apa-apa ya. Pakainya bahasanya agar keselnya mana panasnya berhenti dan melek gitu. Sebentar. Oh, ini sudah paling keras. Yuk bersama. Arang sam-sam, kui sam-sam. Arang sam-sam, arang sam-sam, kui sam-sam. Kui sam-sam. Kui sam-sam. Arang sam-sam, kui sam-sam. Arang sam-sam, arang sam-sam, kui sam-sam. Sam-sam. Arang sam-sam, kui sam-sam. Arang sam-sam, arang sam-sam, sam-sam. Kui sam-sam. Sam-sam. Arang sam-sam, kui sam-sam. Arang sam-sam, arang sam-sam. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu terkait dengan kesehatan, rumah, makan, sandang, pangan, papan, Terus juga termasuk juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada dari komponen psikologis,
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita alhamdulillah di Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap saja kita di lingkungan kita tidak ada yang namanya perang saudara gitu. Ada nggak Bu Pak? Tanggane yang sebelumnya dia kerah yang nanti amuk-amukan. Betul-betul dia alhamdulillah di Banyumas alhamdulillah tidak ada. Kasih juga tidak ada. Amin. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya. Kalau kebutuhan bertahan hidup, mau anak, mau dewasa sama saja. Tapi kalau yang kasih sayang biasanya anak itu ingin disukai dan diterima. Takut kalau dijauhi teman, gak punya teman, itu mereka pengen punya, berarti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga kita sebagai guru harus paham kebutuhan anak. Misal anak itu melakukan sebuah perilaku yang cukup menyimpang, bukan menyimpang banget sih. Kita katakanlah masalah misalkan ketika di kelas itu mengganggu pembelajaran, itu kita harus tahu nih sebenarnya anak itu tuh butuhnya apa. Apakah butuh kurang tadi pagi nggak sarapan? Berarti kan kebutuhan bertahan hidup. Ibunya orang maksa orang sarapan, akhirnya jadi apa namanya semrawut. Kalau dia mikir gak kan saya itu bisa jadi. Kemudian atau dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Biasanya ini yang membuli. Misalkan anak yang membuli itu biasanya mempunyai kebutuhan akan penguasaan. Jadi dia ingin dihormati, ingin ditakuti oleh teman-temannya. Yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka itu bebas menentukan pilihan. Mereka lebih mandiri. Misal ketika menggambar gunung, biasanya kan gunung mana hijau. Nah itu anak-anak tidak mempunyai kebebasan berarti karena kita sudah menentukan gunung warnanya hijau. Ketika anak mau mewarnai oranye ya boleh, itu kan haknya anak ini, mereka dibebaskan itu. Jadi kadang-kadang misalkan nangis atau apa itu berarti anak membutuhkan sesuatu yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang kelima tadi ada kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Misal ketika belajar matematika di kelas, mindset anak itu sudah takut juga dengan matematika sulit, matematika bikin males. Mungkin yang perlu direfleksikan dari para guru ini itu mungkin cara penyampaian kita dan tuntutan kita kepada anak. Jadi kalau anak itu kan ada 8 kecerdasan kinestetik, ada 8 lah pokoknya saya nggak hafal. Ada visual spasial itu bermacam-macam. Makanya tidak ada anak yang bodoh. Mungkin bukan kecerdasan yang dia punya bukan tentang akademis atau tentang kinestetik. Itu ada juga misalkan dia pintar matematika tapi kinestetiknya olahraganya itu rendah. Jadi kita itu tidak boleh menuntut anak untuk bisa semua mata pelajaran. Nah, kembali lagi ke kesenangan. Mungkin dari penyampaian guru ketika melaksanakan pembelajaran matematika itu menakutkan, memaksa anak untuk bisa belajar matematika. Harusnya yang itu kita koreksi diri. Kalau mulai matematika itu sih adik berarti kan supaya anak suka kepada matematika. Karena ketika anak sudah menutup diri untuk tidak suka, itu nanti akan sulit berkembangnya. Bapak Ibu.
Kita lanjut. Jadi guru itu perlu memahami kebutuhan anak, karena misalkan anak yang membuat masalah itu belum tentu dia memang pengen membuat masalah, tapi mungkin bisa mencari perhatian, kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, atau ingin diakui, ingin penguasaan tadi, atau dia merasa bosan di kelas, atau dia merasa seperti tadi yang kebutuhan hidup berarti, atau dia belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya begitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami kebutuhan setiap anak. Selanjutnya posisi kontrol. Ada 5 lagi posisi kontrol. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai pengontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Kalau fisik berarti suruh lari lapangan itu fisik. Kalau verbal ya kata-katanya, kamu loh mesti orang TY, kamu bocah hukuman, itu termasuk hukuman. Itu dia itu guru itu tuh menghukum, melukai hati, perasaan anak yang mungkin bisa menyebabkan trauma berkepanjangan. Contohnya, patuhi aturan saya, awas ya kamu balik, orang Arab, kamu baik, bersihkan WC seminggu. Nah, itu merupakan hukuman. Yang kedua, posisi kontrol itu ada pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuaranya lebih lembut, sosokan lembut gitu loh. Tapi bikin anak udah kesana gitu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misal, ibu sangat kecewa sekali sama kamu loh, kamu gitu sih. Nah, itu kan kata-kata yang membuat orang aku salah ya begitu. Jadi itu ada posisi itu juga, pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena dia berlaku sebagai teman, akan tetapi berupaya mengontrol melalui persuasif atau bujukan. Jadi posisi teman biasanya bisa negatif ataupun positif. Kalau positif berarti anaknya jadi baik, tapi kalau negatif anak itu akan menjadi ketergantungan. Terus juga manutin guru ketok kalau kemudiannya orang, karena kemudiannya tidak melakukan pendekatan secara persuasif begitu. Misal contohnya ketika ayolah bantuin sih mama, katanya kamu menaik gitu. Demi guru ya, ini ya kamu nulis dulu ya, kan kamu katanya sayang sama guru. Nah, ini bisa juga pendekatannya kita sebagai posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan ketika kita menerapkan posisi pemantau ini, peraturannya apa? Apakah kamu sudah melakukan apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jujur saja, selama ini sebelum saya mengikuti CGP, saya itu sebagai pemantau. Lebih seringnya saya itu sebagai pemantau. Kita sudah membuat keyakinan kelas nih. Misal peraturannya buku harus sesuai dengan jadwal. Ketika anak tidak membawa, ya udah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Ya udah, silakan dilaksanakan. Misal piket seminggu, itu kesepakatan yang sudah kita buat. Ketika tidak membawa buku, ya sudah, silakan lakukan begitu. Tidak ada marah, tidak ada apa, tapi kita tetap memberikan konsekuensi atau sanksi yang sudah anak ketahui sebelumnya begitu. Selama ini saya begitu Pak,
Jadi setelah saya mengikuti pendidikan kepemimpinan ini, saya belajar satu posisi lagi, yaitu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Jadi kita berdiskusi dengan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seorang manajer itu akan berkata apa yang sudah kita yakini, menanyakan keyakinan kelasnya. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ketika dia melanggar keyakinan yang sudah dilakukan, itu kita ajak untuk memperbaiki. Seperti kemarin, kita lanjut lagi. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari, berkocak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal dan tampak sedih akan perbuatan murid, ataupun juga bergurau untuk menampakkan diri sebagai teman. Jadi tidak perlu menyebut salah kan, kalau orang bawa buku keprivasian. Kemarin saya mencoba ke murid-murid saya, kan banyak nih anak hari ini jawabannya apa, banyak bisa kok gak bawa buku, loh kenapa? Gitu. Kita ajak mereka untuk mencoba mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terus gimana? Kalau kamu gak bawa, kerugian apa yang kamu dapat? Misal pelajarannya jadi, catatannya jadi semrawut, terus dia juga jadi pembelajarannya nggak jelas, nggak dapat memahami pembelajaran yang baik. Karena biasanya kalau pembelajaran kan kita continue dari pertemuan satu pertemuan selanjutnya. Misalkan ada tugas tertinggal, dia tidak mengerjakan tugas, kan artinya begitu. Jadi kalau dalam posisi manajer ini, kita ajak anak, oh nggak bawa, ya udah nggak apa-apa. Kira-kira, tapi kita juga harus membatasi membatasi, misalkan anak jadinya nggak akan melupakan lagi gitu loh, maksudnya orang sebelah kanan gitu ya, besoknya dibilang nggak apa-apa lah, nggak dimarahin ini gitu. Bukan begitu gitu. Jadi aturan harus tetap ada, cuma ini kita sebagai posisi manajer itu berusaha supaya menumbuhkan kesadaran dalam diri anak, ini membawa pelajaran sesuai dengan jadwalnya, supaya tidak ini bukan karena membuka dunia historis, membuka buku kemarin itu bukan seperti itu. Jadi fungsinya manajer itu seperti itu. Kita lanjut. Nah, dalam posisi manajer tadi itu kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, itu segitiga karena memang ada 3 sisi. Yang sebelum ke segitiga restitusi, tadi kan sudah sedikit disinggung. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkahnya itu ada 3, karena bentuknya segitiga ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan berubah menjadi orang yang sukses. Jadi kalau kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas itu, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang juga pernah berbuat salah, tetapi kita harus bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, kalau menyelesaikan itu seperti itu. Misalnya kemarin nggak mau buku nih tadi, ya udah nggak apa-apa. Kalau lupa memang lupa, ya tidak apa-apa. Tapi kan kamu tahu nih
konsekuensinya kan, kira-kira konsekuensinya apa, biar anak tahu dia tugasnya ketinggalan, terus catatannya nanti berantakan, nggak bisa belajar lagi buat di rumah, nggak bisa buat belajar lagi di rumah begitu. Terus itu sebagai dia tidak takut menstabilkan identitas. Jadi kondisi dia tuh ya merasa bersalah tapi bisa diperbaiki begitu. Intinya itu begitu, menstabilkan identitas. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia masih bisa memperbaikinya supaya tidak dihukum apa-apa, gitu. Tidak takut begitu kondisi. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi tadi kan kita sudah menstabilkan identitas, tapi kita harus memvalidasi bahwa tindakan anak itu kurang tepat begitu. Jadi tidak orang berbagi, nah tidak hanya seperti itu, tapi dia juga tahu kalau dia salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan kan mengapa malah melakukan hal itu. Misal datang terlambat, alasannya bangun kesiangan, karena terlalu sering kan itu menjadi sebuah masalah. Mungkin kalau satu kali kesiangan oke lah, tapi kalau 2-3 kali kok kesiangan terus. Nah ini yang harus kita perbaiki. Kalau di validasi tindakan yang salah, kamu pasti tanya alasan mengapa melakukan itu, atau juga dengan kalimat kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau bisa juga dengan kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang sebagai perbaikan. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Misal ketika tadi kamu tahu kan kamu belum melakukan keyakinan yang apa. Nah, misalnya dia harus membawa buku sesuai jadwal. Oh berarti dia tahu. Nah terus kita ajak guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi seorang yang seperti itu, kenapa? Ketika anak sudah mohon maaf, sudah 1 jam saya ngap. Mohon maaf nih, kita lanjutkan. Menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah mendapat jelas nih anak tidak menjalankan keyakinan yang dipilih, terus kita itu sebagai guru itu membantu anak supaya ya udah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Misal ya Bu, saya nanti di rumah akan menyiapkan buku untuk besok di malam hari, terus tidak tidur terlalu malam sehingga kita anak tidak menyiapkan buku untuk besoknya. Terus kami juga menanyakan kira-kira selain itu apakah ada yang membantu di rumah? Oh ada Bu, itu ibu saya nanti membantu saya belajar di rumah. Oh ya sudah, semoga kamu besok bisa melaksanakan yang kamu janjikan tadi begitu. Kita lihat begitu. Itu merupakan cara menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Itu seperti itu. Ada yang mau bertanya? Nah kemarin kalau ini yang saya cantumkan karena kemarin diminta 2 masalah. Jadi kalau yang ini terlambat setelah itu ceritanya begitu. Ya ini model gitu. Kalau yang kemarin saya asli diterapkan itu ketika anak yang tidak membawa buku kan sering banget nih, buku saya lupa membawa buku gitu. Padahal catatannya itu bagus. Nah, sorry. Iya betul. Seperti ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ya itu Fahri.
Di sini karena sebagai ini kemarin menjadi salah satu tugas saya yang saya kumpulkan, jadi di sini ada apa namanya posisi-posisinya. Jadi tadi langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Yang kedua apa Ibu? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan juga ada menanyakan keyakinan, dan juga solusi yang anak itu ungkapkan supaya masalahnya bisa selesai begitu. Begitu refleksi. Ketika saya mengimplementasikan budaya positif, saya jadi lebih membuka mata saya untuk lebih memahami kebutuhan dan karakter siswa saya. Karena seperti tadi anak yang bermasalah itu biasanya anak yang punya kebutuhan sesuatu gitu. Jadi sekarang saya juga mencoba lebih bersabar, lebih anak itu apa namanya tidak harus langsung diburu, tidak mesti harus melaksanakan terus konsekuensinya dia melanggar keyakinan dilaksanakan, enggak, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang kita tuju adalah pembentukan karakter positif sehingga kita membiasakan anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kemudian masih banyak kekurangan yang saya lakukan jelas dalam implementasi budaya positif. Terus berdasarkan pendapat murid saya itu, kalau ketika saya melaksanakan segitiga restitusi itu mereka tidak merasa takut ketika bersekolah, tidak ada tekanan. Jadi lebih menikmati kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Kemudian perbaikan ke depan, jelas saya akan memperbaiki kekurangan. Kemudian akan banyak berkolaborasi, berbagi praktik baik dengan berkas jawab untuk menambah pengetahuan. Kemudian mungkin nanti akan banyak berkolaborasi lagi dengan seluruh warga sekolah agar bisa mewujudkan visi misi sekolah SD Negeri 1 Kesegeran. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Terus mungkin ada yang tanya, kemarin saya mendapat sesuatu nih Pak, aturan dan juga keyakinan. Nah, kalau ada keyakinan, ngapain ada aturan? Kiranya ada yang pernah berpikir seperti itu? Mungkin ada yang gitu, simpan dan karena keyakinan ngapain ada aturan? Nah, aturan itu merupakan otoritas dari suatu lembaga supaya menjadikan batasan-batasan agar visi misinya tercapai. Tetapi kalau keyakinan itu merupakan kesepakatan. Jadi aturan dan keyakinan itu saling berdampingan. Aturannya ada, kesepakatannya ada. Ketika kesepakatan baik itu membentuk karakter siswa, maka dengan sendirinya dia juga akan dengan kesadaran diri dia akan menaati aturan yang ada. Karena biasanya peraturan juga dibuat untuk kebaikan semua, tidak untuk menyenangkan semua pihak, tapi untuk kebaikan bersama. Jadi cukup sekian kok. Itu waktunya sudah. Ya, tolong sudah terjawab. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kelemahan. Dan terlebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada Pak Sakti sebenarnya. Terima kasih sumber yang terakhir ini senang berargumentasi dari lama. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat. Yang terakhir ini adalah saya selaku pembawa acara ini akan
Tidak, kita itu dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Akhir kata, mohon maaf apabila saya memandu acara ini karena lagi saya manusia biasa. Mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.